kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan bencana-Mu pada kami semua, sehingga pada siang hari ini kami bersama-sama dapat berkumpul untuk belajar. Terlebih kami akan belajar lebih mendalam tentang sakramen imamat. Kudus Roh Kudus ini dalam hati kami akan menerangi puji kami. Semoga kami dapat belajar yang baik dan apa yang diberikan dapat sungguh berguna bagi kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Dalam Yesus, Maria dan Santo Yesus. Santa Maria adalah sahabat. Terima kasih. Minggu lalu belajar tentang tema apa? Sakramen perkawinan. Pernikahan juga benar. Oke, siapa yang masih ingat apa saja tentang sakramen perkawinan? Nikah. Apa lagi? Ya, yang kamu tahu tentang sakramen perkawinan itu apa? Nikah. Cewek cowok. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apakah boleh dua orang laki-laki? Boleh. Luar negeri, bukan di sini. Ya. Jadi kalau di dalam gereja Katolik sifat perkawinan itu poligami apa monogami? Karena kemarin kita sudah membahas tentang sakramen perkawinan, maka hari ini kita akan membahas tentang sakramen imamat. Ya, nah, sebelumnya kakak mau bertanya dulu. Kalau bagaimana kalau misalnya di gereja Katolik tidak ada imam atau Hancur, adanya mama. hancur? Kenapa bisa hancur? Imam. Tidak ada yang memimpin misa ataupun memimpin gereja. Apalagi kalau gak ada romo atau imam, kira-kira kehidupan gereja itu jadi seperti apa? Tidak bisa kawin. Ya, karena gak ada yang memberkati, betul. Apalagi gak bisa baptis. Apalagi gak bisa dengerin khotbah. Oke, luar biasa. Maka begitu penting peran imam dalam gereja Katolik. Maka dalam pembelajaran kita hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya seorang romo. Teladan apa yang diberikan oleh seorang romo? Ya, namun sebelumnya di sini kakak ada cerita yang sangat seru dan siapa yang mau membacakan satu orang yang suaranya keras? Ya, dibacakan. Jadi ini judulnya ceritanya seperti apa? Nanti ada beberapa pertanyaan untuk memecahkan masalah yang ada di sini. Oke? Satu mau berdiri. Ya, dibacakan ya. Yang lain tenang dengar. Oke? Disimak ceritanya. Pelayanan seorang imam. Hari Minggu, kakak mengikuti misa bersama keluarganya. Setelah misa selesai, ia melihat romo Andreas masih harus melayani beberapa umat. Ada umat yang meminta didoakan, ada yang ingin berkonsultasi, dan ada yang meminta pelayanan untuk orang sakit. Siang harinya, romo mengunjungi umat yang sakit. Sore hari, ia memimpin kegiatan orang muda di paroki. Setelah itu, Romo masih harus mempersiapkan pelayanan untuk misa keesokan harinya. Raka melihat bahwa Romo memiliki banyak tugas dan harus melayani umat dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Sementara itu, sebagian umat hanya datang kepada Romo ketika membutuhkan pelayanan. Mereka jarang memikirkan kesibukan dan kebutuhan Romo sebagai seorang imam. Oke, terima kasih. Ya, dari cerita itu, mari kita diskusikan bersama beberapa pertanyaan. Silakan dibaca dulu pertanyaannya. Ya, yang pertama, apa masalah yang kamu temukan dalam kehidupan Romo Andreas berdasarkan cerita tersebut? Siapa yang bisa? Nikodemus. Ya, oke, silakan. Dia sibuk melayani umat yang lain. Oke, Romo sibuk melayani umat sepanjang hari. Ada lagi? Oh, berarti gak menyimak ceritanya tadi. Kecapean melayani, ya. Romonya sibuk setiap hari, ada kegiatan full dari pagi sampai sore.
Gak ada pemain pengganti. Iya, dia sendirian Bro Andreas. Menjalankan tugas sendiri. Oke, lalu yang ketiga, bagaimana sikap umat dalam cerita tersebut terhadap romonya? Sikap umatnya tadi seperti apa? Ya, Emily? Oke, minta konsultasi terus tanpa memikirkan kehidupan romonya. Egois berarti umatnya. Apalagi? Itu saja. Oke, lanjut yang ketiga. Satu kelas ini menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan umat ketika melihat kondisi Romo Andreas yang seperti itu? Harusnya bagaimana? Atau posisikan kalau dirimu sendiri deh, kalau kamu melihat Romo yang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Tahu diri. Oke? Gimana? Tahu batasan. Berempati. Gak banyak minta sama Romonya. Apalagi? Bagaimana kalau misalnya umat yang datang berkonsultasi sore nggak tahu kalau romonya memang sudah bekerja dari pagi? Nggak peka. Loh, dia kan nggak tahu. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Mengingatkan kepekaan diri. Apalagi cewek? Apa bukan? Kalau misalnya kamu di posisi Raka, apa yang kamu lakukan? Ketika melihat romo udah kecapean seharian beraktivitas, seharian main rumah, Minimal jam apa yang kamu lakukan? Kasih imbalan. Kasih imbalan. Siapa yang suka kasih imbalan sama berarti kalau umat biasanya kasih imbalan kasih banyak. Kasih imbalan. Oke. Ya. Begitu. Jadi romo-romo kita di paroki itu terkadang berasa lelah, tetapi belum semua umat yang menghargai mereka. Jadi terkadang kayak kalau romo gini kok komplain romo seperti ini, komplain romo seperti ini. Padahal mereka nggak sadar bahwa romo seharian sudah sangat lelah. Ya, sekarang ambil bukunya, buka buku ini. Ya, kita akan berdiskusi bersama tentang halaman 13. Di situ ada 3 bacaan sampai ke belakang. Sekarang kita bentuk dulu dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Oke, sekarang dibentuk kursinya mungkin sedikit biar bisa gabung dalam kelompoknya. Sekarang perhatikan instruksinya. Kalian baca teks yang ada di halaman 13. Ada dari 1 Korintus, Yohanes, dan Katekismus Gereja Katolik. Oke, yang membaca yang 1 Korintus dari kelompok ini. Siapa yang membaca berdiri dengan suara tegas? Oke, Noah. Gerald boleh. Ya. Berdiri. Ya, 1, 2, ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengundang tangannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum ini, aku memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih, Gerald. Sekarang Yohanes dibaca oleh kelompok mana yang mau? Oh ini, ya, Emily. Dari.
Demikian juga sekarang itu memutuskan. Dan sudah berkata demikian, ia menebusi mereka dari neraka. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyerahkan dosa orang, tetap dosanya tetap. Ya, terima kasih Dani. Sekarang yang katekismus dibaca oleh kelompok ini. Siapa? Didengar guys. Ya, satu. Oke, terima kasih Mikael. Nah, dari ketiga bacaan itu, di situ bisa kalian lihat di halaman 14 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan untuk diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok ditulis di buku biasa saja. Oke, jawabannya. Nanti setelah itu presentasi. Sudah dihapus?
memberi ibadah seperti buah-buahan, uang, memberi batasan dengan baik dan menghormatinya. Oke, tepuk tangan untuk nomor 3. Silakan duduk. Tidur. Ya. Oh, berarti duduk. Duduk. Sekarang nomor 1. Silakan nomor 1 ya. Satu kali ya. Satu kita lah. Ayo. Ayo. Nanti disantet kita. Ya. Bagaimana penggunaan imam dalam gereja berdasarkan kutipan kitab suci dan doktrin gereja tersebut? Bertindak atas Kristus kepala. Tugas seorang imam berdasarkan kutipan kitab suci dan doktrin gereja tersebut. Lebih keras ya. Ketiga kutipan tersebut. Ya. Berikan kuat darah dulu. Lanjut. Sekali adalah usaha yang dapat kita lakukan untuk mendukung kehidupan seorang imam. Masih bansos. Kasih bansos apa lagi? Oh, promo mesti dikasih bansos. Tidak kita masuk. Oke. Ini. Ayo, agak maju nih. Ya. Teman-teman, baik, jadi yang pertama kita yang mereka jadi diskusi kami yaitu dari pertanyaan yang A. Apa pertanyaannya kita? A. Pertamanya di sini yang ditanyakan bahwa kedudukan imam itu apa? Terlebih pada kutipan Nabi gereja dan pada kutipan Alkitab meditasi. Nah, di sini dari hasil diskusi kami kita sepakat atau berpendapat bahwa kedudukan imam itu adalah sebagai persona Kristi atau dan juga alat Kristus dalam melayani gereja. Artinya persona Kristus adalah imam itu serupa dengan imam Kristus saat merayakan sakramen. Lalu pertanyaan yang kedua, Dibaca jelas, yang B, tugas imam adalah melayani umat. Jika kita tarik lebih spesifik adalah melayani umat. Misal contohnya memberikan sakramen dan termasuk juga memberikan sakramen Ekaristi, obat, dan ada memang beberapa sakramen yang tidak diberikan imam, lalu diberikan kepada uskup, imam, diberikan kepada uskup, lalu juga memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya, utamanya kebutuhan spiritual. Lalu yang C, Oke, merasa terpanggil dan mau memberikan diri sebagai peran. Terima kasih Prof. Silakan duduk. Yang terakhir, ayo maju. yes, dari mamanya dari Ini yang ada.
that all our activities may run smoothly. Amen. Santa Maria de la Salve, Pray for us. in the name of the Father, Siap, siap. Siap sendiri.